Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini saya akan share lagi kepada Anda. Mari kita sama-sama belajar untuk mengetahui hukum akikah. Dan konten ini saya beri judul hukum akikah anak. Dan sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamil haqiqati. Fasal ini menerangkan hukum-hukum akikah. Seperti apa akikah itu? Akikah seperti kambing anak kecil diakikahi. Apa itu akikah? Wahya lughatan ismun lisya'ri ala ra'sil mauludi. Akikah secara etimologi atau secara bahasa adalah nama rambut yang berada di atas kepala anak yang dilahirkan. Itu namanya akikah secara lughah. Wasar'an ma sayadkurul musannifu biqaulihi. Dan akikah secara syara akan dijelaskan oleh musannif dengan perkataan beliau. Perkataan apa? Wal aqiqatu al mauludi mustahabbatun. Sebagaimana kata beliau, akikah bagi anak yang dilahirkan itu hukumnya disunnahkan, seperti itu. Wa fassara al-musanniful aqiqatah biqaulihi. Musannif menafsiri akikah dengan perkataan beliau. Apa kata beliau? Wahya adzabihatu anil mauludi yauma sabi'i ay yauma sabi'i wiladatihi. Akikah adalah binatang yang disembelih sebab bayi yang dilahirkan pada hari yang ketujuh bayi tersebut. Maksudnya pada hari yang ketujuh kelahirannya. Itu namanya akikah. Wa yusabu yaumal wiladati minas sab'i. Hari di saat kelahirannya itu termasuk dalam hitungan 7 hari tersebut. Terus bagaimana hukumnya bayi kalau meninggal sebelum hari yang ketujuh? Ada bayi meninggal sebelum berumur 7 hari. Bagaimana hukumnya? Walau matal mauludu qabla sabi'i. Kesunahan tetap berlaku walaupun bayi yang telah dilahirkan meninggal dunia sebelum hari yang ketujuh. Wala tafutu bitakhiri ba'dahu. Kesunahan akikah tidak hilang sebab ditunda hingga melewati hari yang ketujuh selagi bayi itu belum balik. Jadi yang pertama, kesunahan tetap berlaku walaupun bayi tersebut sudah meninggal sebelum umur 7 hari, itu tetap disunahkan untuk diakikahi. Dan kesunahan akikah itu tidak hilang, tetap ada sebab ditunda hingga melewati hari yang ketujuh selagi masih bayi itu belum balik. Sebelum masih balik itu tetap disunahkan diakikahi. Terus bagaimana hukumnya akikah kalau anak tersebut balik sesudah dewasa? Artinya anak yang belum akikah selagi kecilnya. Terus bagaimana hukumnya kalau sudah dewasa itu? Wajibkah ia berakikah sendiri? Nah, fa in ta'akhkharat lil bulughi saqata hukmuha fi haqqil 'aqi
anil mauludi. Namun jika akikah tertunda hingga anak tersebut balik, maka hukumnya akikah gugur bagi orang yang melakukan akikah dari anak tersebut. Misalkan anaknya sedari kecil belum diakikahi, kalau anak itu sudah balik, sudah besar, maka orang tua itu terlepas dari akikah tersebut. Artinya sudah tidak sunnah lagi. Terus bagaimana hukumnya anak yang belum akikah diakikahi setelah dewasa? Anak itu belum, selama kecilnya dia belum diakikahi hingga dewasa, bagaimana hukumnya? Amma huwa fa mukhayyarun fil aki an nafsihi wa tarki. Sedangkan bagi anak itu sendiri, maka diperkenankan untuk melakukan akikah untuk dirinya ataupun tidak melakukannya. Jadi anak yang belum diakikahi mulai kecil, maka dia, kalau anak itu sudah dewasa, maka dia diberi pemilihan, boleh akikah, boleh tidak, seperti itu. Terus berapa kambing yang disembelih buat anak kecil laki-laki atau perempuan? Wa yudbahu anil ulami syatani wa yudbahu anil jariyati syatun. Disunahkan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Jadi akikah dari anak laki-laki itu harus 2 ekor kambing, sedangkan anak bayi perempuan akikahnya itu 1 ekor kambing. Terus bagaimana hukumnya bayi yang mempunyai 2 alat kelamin? Misalnya ada bayi hunsa. Hunsa itu adalah mempunyai 2 alat kelamin, mempunyai alat laki-laki dan mempunyai alat perempuan, itu namanya hunsa. Terus bagaimana hukumnya? Qala ba'duhum ammal hunsa fayahtamilu ilhaqu bil gulami au bil jariyati. Maka hunsa itu hukumnya ihtimal. Hunsa itu dihukumi ihtimal. Ihtimal itu seperti apa? Dimungkinkan hunsa itu disamakan dengan anak laki-laki, atau bisa juga disamakan dengan anak perempuan. Jadi kalau ada hunsa mempunyai alat kelamin 2, dia hukumnya ihtimal, artinya bisa disamakan dengan bayi laki-laki, bisa disamakan dengan bayi perempuan. Artinya kalau disamakan dengan anak bayi laki-laki, maka akikahnya itu 2 ekor kambing. Kalau disamakan dengan anak bayi perempuan, maka akikahnya itu 1 ekor kambing, seperti itu. Falau banat duqaratuhu umirah bitadaruki. Namun seandainya kemudian jelas kelamin prianya, maka disunahkan untuk menambah kekurangannya. Jadi namun seandainya kemudian jelas kelamin prianya, ternyata hunsa itu lebih condong kepada kelaminnya, maka disunahkan untuk menambah kekurangannya. Misalkan semula diakikahi 1 ekor kambing, karena ia sudah jelas kelamin prianya, maka ia harus ditambah 1 ekor kambing lagi, seperti itu. Wa tata'addadul aqiwatu bi ta'addudil aulad. Akikah itu menjadi berlipat ganda sebab berlipat gandanya anak. Kalau anaknya banyak, kalau mampu dia harus diakikahin walaupun anaknya banyak. Terus proses dari akikah itu seperti apa prosesnya? Kalau kita sembelih akikah kambing, seperti apa prosesnya? Wa yut'imul aqu minal aqiqah al fuqara'ah wal masakina. Bagi orang-orang yang melaksanakan akikah, maka ia harus memberi makan kaum fakir
dan harus memberi makan kaum miskin. Jadi akikah itu harus diberikan kepada orang fakir dan harus diberikan kepada beberapa orang miskin. Terus proses pembumbuannya seperti apa? Fayadbahuha bikhuluin wa yahdi minha lil fuqara'i wal masakini. Ya, ketika memasak akikah tersebut harus dengan berbumbu manis. Yang sunnah itu akikah tersebut harus dibumbu manis, itu sunnahnya. Dan setelah itu memberikannya sebagai hadiah pada orang fakir dan diberikan kepada orang-orang miskin setelah sudah masak seperti itu. Wala yattahiduha da'watan wala yuksharu admuha, dan hendaknya tidak menjadikan akikah tersebut sebagai acara undangan, dan hendaknya tidak memecahkan tulang-tulangnya seperti itu. Wa'lam anna sinnal aqiqati wa salamataha min aibin yanqusu lahmuha. Ketahuilah sesungguhnya usia binatang akikah itu harus selamat dari cacat yang bisa mengurangi dagingnya. Artinya hewan akikah itu harus tidak berpenyakit dan harus tidak kurus. Terus wal aklu minha wat tasaddaqu bi ba'dihha, dan terus ia boleh memakan sebagian dari akikah tersebut dan sebagiannya itu diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Dan menjadi wajib sebab nadar hukumnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bernadar, misalkan bernadar mau akikahin putranya kalau sudah lahir, maka kalau niat bernadar seperti itu, maka hukumnya nadar itu hukumnya wajib berakikah seperti itu. Artinya kalau bernadar untuk akikah maka hukumnya wajib akikah, hukumnya dan hukum akikah itu sama dengan hukum akikah nadar, itu sama dengan yang dijelaskan di dalam permasalahan binatang kurban yang sudah diterangkan di depan seperti itu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata atau makna-makna atau pemahaman yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya, yang dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.